Kisanak, selamat berjumpa lagi di channel Guru Otonom. Semoga Kisanak baik-baik saja. Kisanak mungkin sudah pernah dengar ungkapan populer, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Ungkapan tersebut berasal dari bahasa Arab, utlubul ilma walau bisinin. Ungkapan ini ada dua versi. Versi pertama mengatakan ini hadits dan versi kedua mengatakan ini peribahasa. Dalam wilayah ini saya tidak akan membahas pertentangan ungkapan itu karena itu bukan ranah saya. Substansi yang saya sampaikan adalah mencari ilmu pengetahuan, informasi, pemahaman kepada sumber manapun walau sampai ke China. Nah, di konteks konten ini karena salah satunya bertema tentang pendidikan, maka mari kita cari tahu dan belajar apa saja fakta proses pendidikan di China. Perlu Kisanak tahu bahwa proses pendidikan informal tertua di dunia sudah ada sejak abad sebelum Masehi. Nah, selain Inggris dan Jerman, China merupakan salah satu negara yang mempunyai sekolah tertua di dunia yang ada sejak tahun 143 sampai 141 SM, pada masa dinasti Han, yaitu sekolah Wenweng Sisi, di Chengdu. Sekarang sekolah tersebut bernama Sisi Zhongshui, sekolah modern. Pada kesempatan ini kami akan ulas 5 fakta unik proses pendidikan di China. Kenapa harus China? Ya, karena China juga termasuk negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia selain Finlandia, walau sistem pendidikan antara Finlandia dengan China sangat berbeda jauh. Langsung saja kita mulai, King Bian. Pertama, jam belajar lebih dari 10 jam per hari. Jam pelajaran di sekolah menengah biasanya dimulai pada jam 7 pagi dan berakhir pada jam 5 sore. Kemudian anak-anak pulang dan mengerjakan tugas rumah yang tidak pernah berakhir sampai jam 9 sampai 11 malam. Di kota-kota besar, anak sekolah selalu mengadakan pelajaran tambahan dengan guru les tentang pelajaran seni, klub olahraga, dan lain-lain. Pada akhir pekan, persaingan sangat tinggi sehingga orang tua menekankan anak-anak mereka sejak usia sangat muda untuk belajar. Jika mereka tidak menerima nilai tinggi dalam ujian kelulusan sekolah, tidak mungkin mereka diterima di sebuah universitas ternama. Rata-rata siswa sekolah menengah menghabiskan waktu 12 jam belajar setiap hari. Capek? Sudah biasa. Kedua, melakukan senam pemanasan setiap pagi. Cina mewajibkan seluruh murid untuk mengikuti kegiatan pemanasan pagi sebelum memulai proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan cara seluruh siswa melakukan gerakan pemanasan fisik yang dipandu oleh guru olahraga. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di waktu pagi dan siang hari. Di sekolah negara kita sebetulnya sudah menerapkan seperti itu walaupun tidak setiap hari. Ingat kan? Waktu di sekolah dasar ada kegiatan senam pagi pada hari Jumat. Kegiatan ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh murid di Cina. Kegiatan ini dapat menunjang kesehatan fisik murid, karena bagaimanapun, kesehatan dan kebugaran fisik adalah aspek penting untuk menunjang kegiatan belajar, yang mana belajar melibatkan proses berpikir. Ketiga, ada jam tidur siang. Tidur di sekolah, jarang kita temui di sekolah Indonesia. Di sekolah China baik di tingkat dasar dan menengah ada sistem tidur siang, karena jam belajar yang sangat panjang. Maka sekolah di Tiongkok memberikan waktu untuk anak-anaknya untuk beristirahat sejenak. Biasanya jam tidur ini diberikan sebelum pelajaran dimulai setelah makan siang. Saya rasa adanya tidur siang ini dapat membantu siswa untuk mengembalikan energi otak untuk belajar kembali di kelas secara baik. Anda sebagai guru pasti pernah menemui murid Anda ketiduran ketika pelajaran, ya, itu. Karena belum adanya sistem jam tidur siang. Ternyata sekolah China menerapkan sunnah Nabi dalam konteks ajaran Islam. Wow, keren! Keempat, murid China sangat hormat kepada guru. Pahlawan tanpa tanda jasa memang pantas disematkan kepada guru di China, tidak sebagai julukan simbol semata. Namun, dalam budaya China, guru memang benar-benar dihormati sejak zaman Tiongkok kuno hingga sekarang. Banyak sekali aturan yang mendasari hubungan antara guru dan murid secara menyeluruh.
Aturan yang mendasar tersebut adalah tata cara berdiri, bertemu, berbicara, makan, bahkan berpakaian. Ada beberapa contoh etika yang harus dilakukan oleh murid di zaman Tiongkok kuno. Jika murid berpapasan dengan guru di jalan, maka murid harus berdiri tegak di depan guru dan menyatukan tangan untuk menghormatinya. Apabila ingin berbicara dengan guru, maka harus menunggu guru selesai menyampaikan sesuatu, baru kemudian murid berbicara. Survei yang dilakukan, Global Teacher Status Index, sejak tahun 2013 hingga 2018, 5 tahun berturut-turut guru-guru di Cina mendapat tingkat penghormatan yang sangat tinggi, dibanding 34 negara lain di dunia. Sebanyak 81% responden di Cina sangat yakin murid-murid menghormati gurunya. Angka itu tertinggi dibanding rata-rata global yang hanya sekitar 36%. Makanya, di China jarang ditemui guru dibully, diketapel matanya, atau guru dilaporkan kepada pihak berwenang karena memukul. Suatu kewajaran guru memukul seorang siswa dengan tangannya atau penggaris karena suatu kesalahan. Pernah ada kasus siswa diminta guru untuk mempelajari kata-kata bahasa Inggris di sekolah China, dan untuk setiap kata yang tidak dipelajari mereka dipukul dengan tongkat. Bagaimana? Kelima, anak nakal atau yang DO, dimasukkan di sekolah kungfu. Biasanya anak-anak yang nakal, drop out, DO, dan anak yang kurang mampu akan belajar di sekolah kungfu. Di sekolah kungfu, anak-anak tetap diajarkan ilmu-ilmu akademis pada umumnya. Namun, di sekolah kungfu lebih disiplin dibandingkan sekolah pada umumnya. Dimanapun anak-anak Tionghoa belajar, baik itu sekolah kungfu atau yang biasa, mereka mengadopsi 3 sifat utama sejak masa kanak-kanak, yaitu keterampilan bekerja keras, disiplin, dan menghormati orang-orang yang lebih tua dari mereka, dalam usia atau posisi. Mereka diajari sejak usia muda bahwa mereka harus menjadi yang terbaik dalam apapun yang mereka lakukan. Mungkin itu sebabnya orang Tionghoa menjadi pemimpin dalam sains, budaya, dan seni. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Kita akan kembali lagi pada kesempatan yang akan datang, tentunya dengan video yang informatif dan bermanfaat buat Anda. Saya Guru Otonom pamit undur diri, jangan lupa untuk share informasi yang positif dan bermanfaat. Salam otonom.